Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin saudara-saudariku, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kita di sore ini 4 Ramadan 1430 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima rangkaian ibadah di bulan puasa ini yang telah kita kerjakan sampai sore ini, dan semoga Allah menyempurnakan setiap kekurangannya dan berkenan membimbing kita agar dapat memaksimalkan ibadah dengan Ramadan tahun ini. Kita lanjutkan, sekarang kita akan masuk pada hadis berikutnya, hadis yang keempat. Setelah beberapa pertemuan lalu, kita telah mengambil beberapa acuan-acuan yang mudah-mudahan saya, Anda, dan kita telah mengamalkannya. Kan pertemuan lalu kita telah mengambil satu pilihan bagi kita, apakah saat kita menunaikan siang ini hanya akan mengambil pintu amalan saja, atau juga kita akan mencoba untuk bisa pintu-pintu surga ataupun nama-nama kita. Maka jika Anda ingin diperebutkan oleh pintu surga, dipanggil oleh pintu salat, pintu jihad, pintu sedekah, pintu siam, maka maksimalkan seluruh ibadah setidaknya yang sekarang kita hadapi. Begitu Anda masuk waktu salat, bahkan sebelum dipanggil Anda silakan. Orang lain kerjakan dengan fardunya, Anda sunnahnya maksimalkan. Orang lain malam diisi dengan banyak istirahat, Anda hidupkan malam. Quran, zikir, istighfar, bersabar. Hanya 30 malam, Selanjutnya kita bisa tingkatkan sebagai bukti kesuksesan puasa kita. Hari ini kita akan lanjutkan pada bahasan lain tentang penyebutan nama Ramadan. Penyebutan nama Ramadan. Halaman 17 sampai ini. Bab al-yuqal Ramadan atau syahr Ramadan. Pembahasan tentang apakah namanya disebut Ramadan saja atau harus pakai syahr bulan Ramadan. Jadi kalau antum ingin menyebutkan nama ini, cukupkah kita menyebutkan Ramadan saja? Insyaallah Ramadan sudah dekat. Sebentar lagi Ramadan berakhir. Atau bisa bulan Ramadan, atau bahkan bulan suci Ramadan. Baik, selamat datang bulan suci Ramadan. Mana yang benar? Baik. Wa man ra'a kullahu wasi'an. Dan ada lagi yang meluaskan penamaan ini, seperti tadi kami sebutkan, ada yang menyebut bulan suci Ramadan dan seterusnya. Mari kita lihat pembahasan ini dimunculkan oleh Imam Al-Bukhari karena memang ditemukan redaksi penyebutan yang berbeda. Bisa kita keluarkan dulu dari Qurannya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Posisinya di mushaf standar sebelah kiri di pertengahan. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Dan Nas. Bikin seterusnya. Syahr Ramadan di Al-Qur'an Al-Karim menyebut bulan ini dengan Syahr Ramadan. Lazim. Jadi Ramadan yang disebutkan, kemudian syahrnya disebutkan. Syahr Ramadan. Al-Quran Al-Karim menyebut dengan syahr Ramadan. Jadi Ramadan yang disebutkan, syahrnya disebutkan. Baik. Sementara dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita menemukan bahwa kalimat syahrnya kadang tidak disebutkan. Kita lihat di sini kata Imam Al-Bukhari menyebutkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pernah menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, man shana Ramadan imanan wa ihtisaban ghafara lahu ma taqaddama min dhanbi. Baik, perhatikan, bukankah di situ tidak disebutkan syahrnya, tapi langsung man shana Ramadan. Tadi nomor hadis 38 dan di Al-Bukhari 1904 dan 1905. Termasuk qiyamnya malamnya, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghafara lahu ma taqaddama min dhanbi. Nomor hadis 37.
Anda kalau nanti cek hadis, lihat kitabnya, apakah syarah hadis atau kitab hadisnya atau kitab mukhtasar hadis. Kadang-kadang beda cetakan bisa beda nanti untuk menunjukkan nomornya, ya, terutama beda kualifikasi. Ya, misal di syarah dengan di kitab hadis bisa beda. Ya. Tadi yang saya sebutkan man qama Ramadan atau man shalla Ramadan, itu kalau di kitab hadisnya, ya, kitab rebutan hadisnya murni, itu ditemukan nomor hadis 37. Tapi kalau Anda misalnya memiliki kitab Fathul Bari, syarah dari Sahih Al-Bukhari, bisa terbitan Darul Hadis dari Kairah, ya, yang ditahqiq oleh Syekh bin Baz dan Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi, ya. Anda misalnya temukan itu di jilid yang keempat, halaman 291, ya. Bab yang baru tentang kitab salat tarawih, bahasan tentang salat tarawih. Nomornya beda, ya. Nomornya di situ nomor 2009, ya. Halaman sebelah kiri paling atas, dengan di 2008 dengan 2009-nya sebaliknya lagi di sebelah atas. Jadi Abu Hurairah sama riwayatnya, Abu Hurairah diterbitan dari Darul Hadis Kairah, ya. Yang tahun 2002, ya. Tahun 2002, ukuran kitabnya 17 kali 26 cm. Okay. Karena saya suka ditanyakan kenapa dengan saya dengan Ustaz beda, kan? Antum jadi di mana? Jangan antum jadi di Google, kan? Jadi nggak sama nanti, ya. Nah, jadi silakan Anda duduk. Ini kita bahas di yang keempat. Di situ disebutkan di dalam Qurannya Allah berfirman pakai kata syahr Ramadan. Sedangkan di hadis Nabi SAW kadang kita temukan kalimat syahr yang tidak disebutkan, tapi beliau sebutkan Ramadannya saja. Ramadan. Baik, sampai sini. Pelan-pelan meriadi dulu. Nah, mana yang paling baik dalam penyebutannya? Nah, Imam Al-Bukhari berpandangan karena keduanya nama-nama ini disebutkan oleh Quran, disebutkan juga oleh hadis tanpa menunjukkan satu dari yang lainnya mana yang lebih unggul atau lebih istimewa. Ini kata Imam Al-Bukhari di situ man rafihi ya wasi'an. Ini tidak ada masalah. Hal yang luas sifatnya, tidak harus dipersempit, ya. Maksudnya sama-sama benar Anda ingin ucapkan bulan Ramadan atau Anda ingin ucapkan Ramadan saja, tidak ada masalah. Kalau Anda ingin ucapkan bulan Ramadan, syahr Ramadan, mengambil petunjuk dari Quran. Kalau Anda ingin mengambil Ramadan saja, mengambil petunjuk dari hadis Nabi SAW. Jelas ke sini? Baik, tapi yang penting kita pelajari, ini poin, ini ilmu yang mau saya sampaikan. Barangkali sementara kita tidak meneruskan atau tidak membahas ini yang coba kita kemudian kaji, ya. Sebentar. Baik, perhatikan sini Bapak dan Ibu sekalian, pelan-pelan. Ada dua pembahasan yang kita coba ingin uraikan. Satu adalah terkait tentang tata cara penamaan, ya, tata cara penamaan. Kalau dalam bahasa Arabnya apakah mesti lafzi awil ma'nawi, ya. Apakah menamakan sesuatu harus tekstual saja, mutlak sesuai dengan teksnya, ya, tekstual lafzi, ya. Apakah boleh kita ambil konteks tertentu kemudian kita rangkai satu nama dikaitkan dengan nama yang sudah dimaksudkan setelah kontekstual, ya. Nah, di sini dalam ilmu bahasa Arab, ya, salah satunya bisa kita menamakan sesuatu dengan menggunakan dua tahapan ini, tidak ada masalah di sini. Bisa kalau kita ingin menamakan bulan Ramadan berdasarkan namanya, teksnya saja yang tersebut di Quran dan dalam hadis, maka kita bisa langsung sebutkan Ramadan atau syahr Ramadan, bulan Ramadan. Anda ingin bikin pengumuman misalnya marhaban ya syahrul syam, marhaban ya syahrul Ramadan, boleh. Anda kirimkan SMS telah tiba bulan Ramadan, boleh. Anda sampaikan selamat menunaikan puasa Ramadan, boleh. Sah, itu teks namanya, tekstual. Jelas di sini. Atau Anda ingin mengandung atau mengambil kandungan-kandungan hukum yang berlaku saat Ramadan, bisa kemudian diletakkan pada nama bulan ini. Saya sampaikan begini, boleh nggak kita saat Ramadan berkata-kata kotor? Apa dalilnya?
Tuh, Anda sudah lupa, baru 2 hari lalu kita ambil hadis ini. Kita sudah belajar itu ya. Asyamu junnatun fala yarfuth wala yajhal. Nah, itu kebanyakan makan nasi itu Pak. Masih ya bahasa Arab itu lupa ya. Baik. Masalahnya kita banyak makan nasi, cepat lupa. Wala yarfuth, jangan berkata-kata kotor. Wala yajhal, jangan bertindak yang tidak bermanfaat. Kan? Wa ini perlu qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun inni sha'imun. Kalau diprovokasi, diajak untuk berselisih, katakan pada diri kita sedang puasa. Enggak boleh lakukan itu. Jadi boleh nggak berkata kotor? Tidak boleh. Berkata yang tidak baik tidak boleh. Ya, berarti semua tindakan kita, lisan kita mesti suci, pandangan kita mesti bersih, diri kita mesti suci, mesti baik. Maka diambillah konteks ini, dilekatkan pada nama bulan ini, bulan suci Ramadan. Maksudnya di bulan ini Anda jangan sampai lakukan hal yang kotor, lakukan yang suci. Jangan nistakan Ramadannya dengan kotornya, itu maksudnya. Jelas di sini. Nah, maka jika ada yang menyebutkan konteks seperti itu, biasa di Timur Tengah biasa Ramadan Karim, ada ibarat Ramadan Karim, Ramadan mulia, ya, Ramadan yang mulia. Redaksi di Quran nggak ada, cuma melekatkan bahwa banyak kemuliaan bisa didapatkan dalam bulan Ramadan. Kemuliaan ampunan Allah, kemuliaan rahmat dari Allah, itu sudah dari dulu. Ramadan Karim, maka dijawab Allahu Akram, Allah lebih mulia. Jadi ada jawaban-jawaban tertentu. Ya, baik. Jelas di sini. Jadi kalau misalnya ada yang menyebutkan bulan suci Ramadan, kan, atau hanya sekedar Ramadan saja, kan, atau menyebutkan bulan Ramadan itu perkara yang luas, kata Imam Al-Bukhari. Jangan dipersoalkan hal-hal yang tidak banyak esensi. Maksudnya kalau diperdebatkan itu nggak ada nilainya untuk kita. Jelas sih? Baik. Ya, jadi tidak usah ada di media sosial jadi ramai lagi. Oh, yang benar bulan Ramadan bukan bulan suci, gitu kan? Baik. Jadi kembalikan kepada konteks yang benar. Yang paling penting kita ketahui sekarang, jangan-jangan Anda menyebutkan bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, Ramadannya sendiri nggak paham artinya. Ini sering terjadi begini. Ya. Di sekarang itu sering dimunculkan istilah-istilah tertentu yang nanya kita paham. Jangan-jangan Ustaz Wahabi, kalau ditanya Wahabi itu apa? Nggak ngerti juga tuh. Ya, Wahabi ada macam-macam istilah-istilah. Yang nanya kadang nggak paham tuh, ramai aja gitu. Jadi hati-hati ya, seringkali memunculkan istilah yang tidak jelas, Ya. Baik. Sekarang kita ketahui dulu, ini yang mau saya sampaikan. Apa yang dimaksud dengan syahr? Oke, kita turunkan. Apa yang disebut dengan Ramadan? Kemudian dari situ kita ambil serapan maknanya ke dalam aktualisasi kehidupan kita. Syahr dari syahara yashhar, syahran. Dari sini muncul kata syahir, masyhur. Sudah jadi bahasa Indonesia masyhur. Pelan-pelan. Dari kata syahr, kemudian muncul kata syahr, terulang 12 kali dalam Al-Quran. Pelan-pelan. Syahr asal katanya adalah sesuatu yang jamak diketahui, yang populer, dikenal, jamak diketahui, populer, sangat dikenal. Makanya dari itu muncul istilah masyhur kan. Ya, ini masyhur begini nih kan, maksudnya populer kan. Masyhur kan populer, sudah jadi bahasa Indonesia ya. Baik, pelan-pelan. Sudah jelas? Nah, sekarang yuk kita ambil ilmunya. Nanti Anda bisa pelajari di fakultas adab ya, di turunan adab. Jadi ada adab, bukan adab dalam bagian yang akhlak, tapi adab yang lain. Adab nanti kesastraan turunan. Nah, orang-orang Arab dulu mereka akan menamakan nama-nama bulannya untuk menunjukkan peristiwa tertentu itu berdasarkan kejadian-kejadian atau hal-hal paling populer di masanya. Ada kejadian apa, itu yang ditunjuk menjadi bulan ya. Karena itu bulan ditetapkan sebagai bulan karena ingin memberikan pesan bahwa ada sesuatu yang istimewa di situ ingin diperkenalkan ya. Bisa saya tunjukkan misalnya 17 Agustus apa? Hari kemerdekaan. 20 Oktober hari kebangkitan, Masya Allah. Hari pendidikan, Sabtu Makan. Tuh, kenapa istilah-istilah dalam tanggal-tanggal dalam keislaman sendiri kita tidak mengerti? Kan?
Baik, nah itu penting untuk kita ketahui, kita munculkan ya. Nah, kenapa ketika disebutkan Agustus terjadi begini, kan September terjadi begini, Mei terjadi begini? Karena diberikan penanggalan-penanggalan itu untuk mempopulerkan bahwa telah terjadi peristiwa ini diperkenalkan. Nah, di Arab istilahnya kalau ingin mempopulerkan satu kejadian pernah terjadi peristiwa seperti ini, kenali begini, maka bahasa Arab disebut dengan syahad. Ya. Ketika disebutkan orang-orang Arab sebelum datang Islam, mereka menamakan bulan-bulannya sesuai dengan peristiwa yang paling dominan terjadi pada masa itu. Ya, contoh, bulan pertama apa? Ada awalnya ya, ingat Al-Muharram, bukan Muharram, tapi Al-Muharram. Al-Muharram. Kalau Muharram itu sedang dilarang. Ya. Maaf, dusta itu dilarang. Ya, saling mencela itu dilarang, mencuri itu dilarang, nggak boleh. Ya. Nah, kalau Anda ingin berikan hukumnya disebut haram. Berdusta haram, mencuri haram, segala yang dilarangnya bentuknya disebut haram. Kalau Anda ingin ambil itu dalam bentuk waktu, ya, waktu keadaan, itu tambah al di depannya, salah satu rumusnya. Jadi al-muharram, waktu dilarang ya kita melakukan hal-hal yang dilarang, ya, yang tidak diperkenankan. Kenapa ini disebut dengan al-muharram? Karena pada saat itu bersepakat kalangan-kalangan Quraisy, suku-suku Arab pada waktu itu, supaya mereka melakukan gencatan senjata. Nggak boleh saling melakukan pelanggaran-pelanggaran. Jadi ini unik ya orang-orang ini. Di bulan ini nggak boleh mencela, nggak boleh, ya. Kemudian saling perang, padahal tiap hari biasa tuh perang, gini ya. Kadang-kadang kena orang, kadang-kadang bunuh orang. Tapi bulan ini nggak sepakat mereka. Jadi kalau dicela di bulan ini, ada yang cela orang, ntar saya balas bulan depan. Saking sepakatnya. Maka ketika terjadi kesepakatan itu, ada gencatan senjata populer di masyarakat, maka dikenal syahrul. Ini masyhur nih, ketahui bulan ini al-muharram, nggak boleh. Nah, kemudian kalau sudah kosong bulan itu lewat, ya mereka mulai merantau keluar. Ya, bahkan sejak zaman Nabi SAW kecil, bahkan sebelumnya ya, ada yang pergi ke Syam. Sekarang ada Palestina, Syria, Lebanon, Yordania, itu Syam wilayahnya. Ada yang ke Yaman, bahkan diabadikan di Quran. Di ilafil Quraisy, karena kebiasaan suku-suku Quraisy itu ilafihim rihlatash syita was-sayf, kebiasaan mereka rihlah, berdagang, merantau, baik di musim dingin ataupun musim panas. Tapi ketika mereka keluar merantau, maaf, kalau di sini misalnya Makkah ya, situasinya penduduk ada. Kemudian mulai keluar pada merantau. Yang di sini semakin banyak atau semakin berkurang? Maka diistilahkan oleh mereka kampung kosong nih, karena pada keluar. Kosong bahasa Arab disebut dengan sifar, sifrun, maka bulan disebut dengan safar. Safar. Jadi kata sifrun, ada sifar. Ya. Baik, kalau ada pertandingan skor disebutkan 0-0, sifar. Dalam istilah di olahraga sifar. Baik. Nah, nanti kalau pulang, ya, sifat juga bisa seakar dengan kata safra'un, ya, sesuatu yang menguning. Ya. Kenapa mereka mengosongkan? Karena berusaha mencari emas, perak, ya, hal-hal yang menguning, yang kira memberikan keuntungan. Ya. Anda temukan di Al-Baqarah ayat 69 itu, ya. Ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasfun nafirin. Qala lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra sesuatu yang menguningkan, kuning ya, emas-emasan. Biasanya agak berharga, sangat berharga dalam istilah Arab. Ya. Jelas di sini? Baik, mereka beraktivitas macam-macam sampai waktu, kemudian mulai berubah lagi, musim mulai berganti. Ya, sekarang mulai muncul tumbuh-tumbuhan, mulai muncul bunga-bunga, mulai muncul, masya Allah. Kalau sudah muncul tumbuh-tumbuhan, bunganya mulai mekar, mereka senang gitu. Ya, karena musimnya tidak terlalu panas, dingin menusuk juga tidak. Kemudian suasananya masya Allah, banyak keindahan bisa disaksikan. Yang tadinya gersang, sekarang indah, bunga di mana-mana, macam-macam. Maka keindahan ini dilukiskan dengan Rabi'ah namanya. Rabi'ah. Ya, musim semi. Rabi'ah, dimuncul tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Ya. Atau Rabi'ah sampai ada syair di situ, datang bulan musim semi.
sampai mereka tersenyum sambil tertawa menyambut kita. Maksudnya bunganya mekar kayak orang senyum. Itu orang Arab tuh kalau bikin majas itu luar biasa. Ya. Sampai-sampai Al-Asma'i di sini punya qasidah ya, untuk menunjukkan bagaimana burung-burung bulbul lompat-lompat di atas pohon, di bawahnya air-air mengalir. Sautus safiri bulbuli, ya, suara burung safir bulbul yang jernih, tidak ada celahnya. Hayya qalbi thamiri, membangkitkan suasana hati saya menjadi senang. Al-ma'u wa zahru ma'a, tiba-tiba lihat air, lihat tumbuh-tumbuhan itu saling keduanya menyambut. Ma'azzahilah khutwani fa'anta ya sayyidani wa sayyidi wa maulani kakam fakam tayyubuni wa zayyana qayyqali qataftuhu min wajnatin min fi'li hadar rajuli faqala la faqad ghadan muhammiri qad wadat wal walad wali wali ya wa alladhi qultu la wali fabayyidul lu'ali qala tawhina kada ina wajadtu mukhalika hadan. Nah, itu diantara syair-syair Al-Asma'i untuk menyambut Rabi'ah itu disampaikan pada Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur dulu. Nah, cuma ini tidak selamanya. Ya. Apakah selamanya musim semi? Tidak. Kadang-kadang masuk kubur kan, akan mulai berakhir, maka muncul di sini istilah Rabi'ul Akhir. Ya. Karena awal-awal musim semi mulai muncul disebut Rabi'ul Awal. Baik. Kemudian muncul ketika berakhir Rabi'ul Akhir. Rabi'ul Akhir. Jadi nggak ada Rabi'ul Tsani, yang keliru. Nggak ada Rabi'ul Tsani. Kalau Rabi'ul Tsani nanti ada Rabi'ul Tsalits, ada Rabi'ul Rabi', ada Rabi'ul Khamis, itu nggak ada. Rabi'ul Akhir. Nah, kalau ini sudah habis ilham, muncul musim gugur. Mulai berguguran, mulai kering, mulai macam-macam. Bulan yang kelima disebut apa? Jumadil Awal. Ini bukan Jumadil Awal, bukan Jumadil Ula, tapi Jumada. Ingat betul ya, di Arab pun kadang sering keliru ya. Jumada. Karena ini muannas jadi al-ula. Jumadil Ula. Musim kering, musim gugur. Apa? Kalau Jumadi, ini Arab ya, bukan non-Arab. Itu orangnya. Ya, orangnya. Kalau Jumat cuacanya gugur kering ya. Kalau Jumadi itu orangnya yang kering, tapi kan susah senyum kan, macam-macam. Itu ada semacam ungkapan lah ya. Walaupun namanya Hasan, dia kan panggilnya Jumadi, maka ke Jumadi ini. Kenapa kering begitu susah senyum ya? Tapi bahasa Arab ya, bukan bahasa yang lain. Sampai ini berakhir ya, sama Jumadil Akhir. Kering berakhir, gugur berakhir, akan muncul lebih panas lagi nanti. Jumadil Akhir. Nah, bulan ke-7 ini nggak ada kaitan dengan cuaca. Bulan ke-7 ya, karena situasi mulai panas, masya Allah. Kemudian kalau gugur sudah berhenti, ini tandanya musim panas akan mulai tiba. Persiapan mereka, kelelahan mulai muncul. Maka mereka bersepakat lagi seperti sama dengan Al-Muharram. Bulan yang ini kita harus diam, cari energi sebaik-baiknya, jangan banyak bertikai, berselisih dan sebagainya. Hormati bulan ini. Ya, hormati bulan ini, maka disebut dengan bulan penghormatan, bulan ihtiram, dikenal dengan Rajab Mutar, ke-7. Ya, saya tidak akan ulang istilah ini ya. Bulan ke-8 ya, cuaca mulai akan semakin bertambah panas lagi, sehingga orang-orang Arab kalau sudah masuk pada bulan ke-8 itu mempersiapkan diri menyongsong bulan ke-9, karena semakin dahsyat panasnya itu seperti membakar. Maka di bulan ke-8 itu suku-suku di Arab terpecah-pecah, berkelompok-kelompok mencari air. Masyarakat disebut dengan syu'ab, terpecah-pecah disebut dengan tasya'ub, berusaha mencari sumber air. Ya, tasya'ub dari kata sya'ub. Ya, sya'ub. Masih ingat rumus kemarin saya sampaikan, kalau maknanya menjadi bertambah atau sanad, maka ditambah alif dan nun kan itu ya. Baik, maka karena mereka bertambah lagi semangatnya, mencari lagi, bergerak lagi, nggak ketemu di sini, cari tempat lain, maka peristiwa itu disebut dengan Sya'ban, bulan ke-8, bulan mencari persiapan. Sya'ban bitasya'bi mujtama'a al-Arab. Baik, kalau mereka sudah dapatkan, mereka simpan di rumah sebagai bekal, persiapan, karena nanti bulan selanjutnya itu tidak mudah untuk mencari air, karena suasananya membakar. Teriknya luar biasa, ya, membakar, teriknya luar biasa, dan seterusnya. Maka kemudian dalam bahasa Arab, sesuatu yang membakar, panas, terik luar biasa itu disebut dengan Ramadan. Ramadan yang nonton, sesuatu yang terik, membakar, panas, sulit melakukan aktivitas. Kalau bertambah, jadi tambah alif dan nun di ujungnya, jadi Ramadan.
Nanti kita kembalikan lagi konteks ya, kita sedang bahas. Kenapa bulan ini disebut dengan bulan Ramadan? Ini asalnya nggak ada hubungan dengan bulan-bulan puasa, tidak. Asalnya tidak ada pada saat penamaan di awal. Ya. Ini asalnya ingin menunjukkan suasana yang memang situasinya sudah semakin panas, seakan-akan seperti membakar kulit dan sekitar. Maka populer di zaman ini, ya. Pelan-pelan. Walaupun nanti bulan Ramadan karena berputar dalam siklus ke tahunan itu bisa pindah-pindah, ya, pindah-pindah tempat. Bisa kemudian munculnya di bulan A, bulan B kalau dikonversi ke tahun Masehi, ya. Tapi tetap namanya diabadikan untuk mengenang peristiwa-peristiwa itu. Tapi begitu selesai ini, ya, cuaca kembali normal, kembali nyaman, tapi sudah masuk bulan ke-10. Nah, biasanya orang-orang Arab itu mereka punya siklus tahunan. Begitu muncul di bulan haji, bulan ke-12, ya, itu biasanya saat dagang itu akan berkumpul semua berpusat di Mekah. Gak ada yang keluar dari situ. Bahkan sampai sekarang gitu, ya. Sampai sekarang. Jadi kalau nanti pada saat musim haji itu, ya, Anda akan dapati para pedagang mulai berputar sekitar. Silakan Anda yang pernah haji kan, Anda saksikan ya. Baru keluar dari masjid orang sudah nawarin, sudah macam-macam dan sebagainya, itu biasa. Ya. Makanya ayat Quran turun di sini Al-Baqarah 198 itu. Ya. Al-Baqarah 198, posisi paling kanan di atas ke bawah sedikit. Ya. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Ya. Nggak ada masalah, tidak ada dosa kalau memang Anda saat musim haji bukan ingin haji tapi ingin jualan. Dosa nggak ada masalah. Yang dosa tipu gitu ya. Nah, makanya saat Anda, mohon maaf, pergi haji, Anda akan temukan pedagang-pedagang itu pada haji, pada jualan saja. Ya, karena memang tabiatnya begitu. Sebelum masa Islam pun begitu, berkumpul di sana. Ya. Baik. Jadi saya mau ingat ya, saya ingin sampaikan betul, kita kalau menyikapi sesuatu mesti cerdas. Tidak hanya dengan rasa saja, karena kadang kita tuh terlalu merasa sampai nalar kita nggak berpikir tuh dalam keadaan tertentu. Ya, kami pernah bimbing saat berada di Makkah dengan Madinah, ada sementara yang suka mencari kurma hijau, gitu. Ya, itu kan kurma ada tingkatan disebut balha itu yang sudah menguning. Ya. Nah, yang disebut bermanfaat itu bukan yang hijaunya, yang kuning. Balha namanya, itu yang punya khasiatnya untuk melancarkan peredaran darah yang macam-macam itu. Itu orang-orang bukan makan yang hijau kok pasti mentah. Yang kuningnya itu yang diambil kuningnya. Dan kadang-kadang yang paling keterlaluan adalah orang-orang yang hatinya tidak bersih. Ya, kemarin saya dapati contoh sementara jamaah beli, Ustaz ini bagus kan, begitu saya lihat buang. Anda tahu apa itu? Itu kurma busuk yang dikeringkan. Jadi kalau dalam orang kurma itu, ya itu kalau Anda cuma nanam kurma aja, itu gak akan tumbuh. Jadi caranya bersihkan dulu, kemudian ditalqih itu benang sari dengan putiknya dipertemukan, karena satu pohon itu belum tentu ada putik, ya, belum tentu ada benang sarinya. Jadi hanya salah satu di antaranya saja. Anda pertemukan begini, baru kemudian bisa berbuah. Nah, tidak semua buah itu bisa bagus. Kalau panasnya kurang, itu akan jatuh nanti. Ya, kurma-kurma ini busuk, dikeringkan. Nah, ini oleh mereka dikeringkan, orang Arab sendiri nggak makan. Itu dijadikan kayak kering-kering, dibungkus pakai plastik, lalu dipasarkan 5 real, kan? Ini bermanfaat untuk kesuburan, untuk macam-macam. Dan tulisannya cuma pakai bahasa Indonesia aja. Nggak ada bahasa Inggris, nggak ada bahasa Arab. Karena pasti tahu rata-rata akan beli, ngapain beli kayak gitu aja. Tapi ada yang beli gitu kan. Tapi jangan-jangan pandai-pandai dimanfaatkan dalam situasi demikian. Jelas begini? Baik, karena semua berpusat ke Mekah pada musim haji, maka otomatis Anda bisa bayangkan kalau orang kasih tinggal ke situ aja. Yang terbayang orang Syria dulu, bagaimana nyampe ke situ? Orang Syam, orang Yaman. Kira-kira kalau musim haji kumpul, berangkatnya musim apa? Kalau bulan ke-12 berangkat ke Mekahnya bulan apa? Anda jangan bayangkan ada pesawat. Anda disuruh jalan kaki, paling mungkin pakai unta kan? Maka minimal 2 bulan sebelumnya sudah berangkat. Maka di bulan ke-10 mereka berangkat. Nah, saat mereka berangkat itulah yang tadinya orang Arab biasa keluar, sekarang dari luar datang. Jadi yang ada di Mekah ini semakin bertambah banyak atau semakin berkurang? Banyak, karena dari luar masuk, meningkat jumlahnya. Meningkat pada saat itu, peningkatan yang secara fisik dilihat itu Syawal namanya. Maka disebut bulan Syawal. Ya. Asalnya nggak ada kaitan dengan Ramadan, ini masa jahiliyah pun sudah ada. Ya, orang-orang yang berhasil puasa Ramadan maka meningkat sebagian amalnya. Ini asalnya nggak ada hubungannya kaitan dengan orang. Ya. Nanti kita belum selesai bahasan. Nah, pada bulan ke-11 karena semakin meningkat, semakin padat, orang-orang Arab yang tinggal di sekitaran Mekah sudah meninggal keluar. Ngapain keluar? Ya. Kan yang di luar dikunjungi datang ke Mekah, duduk-duduk aja. Ya. Duduk dalam bahasa Arab itu ada dua. Kalau Anda duduknya sikat begini, sikat kemudian bangkit lagi. Saya sikat duduk bangun lagi. Nah, itu disebut dengan qa'dah.
Qa'dah. Aktivitas disebut dengan Dzul Qa'dah. Dzul Qa'dah. Tapi kalau saya duduk begini santai sambil lihat dia nunggu-nunggu, kadang minum-minum, misalnya minum teh, minum kopi macam-macam, itu berubah dari Qa'dah menjadi Qi'dah. Ismul Hayah, menuju pada keadaan yang santai. Di bulan ke-11 kemudian dinamakan dengan Dzul Qi'dah. Bukan Dzul Qa'dah, bukan Dzul Qa'dah, juga bukan Dzul Qa'idah. Itu keadaan Dzul Qi'dah. Dan bulan ke-12 karena ada peristiwa haji dikenal dengan Dzul Hijjah. Nah, Bapak Ibu sekalian, gimana sampai ketemu Ramadan dan diabadikan di Quran, diteruskan di masa Islam? Ini yang puncak akhir dari bahasan kita untuk membahas tentang hadis ini. Baik. Nah, pada masa Islam ternyata nama-nama ini masih dipertahankan. Baik. Yang unik begini, pada zamannya Nabi Muhammad SAW, ya, ada surat yang sampai kepada beliau, ya, dibawa oleh Abu Musa al-Asy'ari. Tertulis di situ perintah di bulan Sya'ban, tapi dibalikan lagi. Kata Abu Musa al-Asy'ari, "Ya Khalifah, atat risalah, datang kepada kami surat, wala nadri maktubun fiha Sya'ban." Tertulis di atasnya bulan Sya'ban. Wala nadri al-maqsud bi Sya'ban hada, apakah yang dimaksud dengan Sya'ban ini fil madhi aw tsani, apakah Sya'ban yang lalu atau Sya'ban yang akan datang? Karena enggak ada tahunnya di situ. Tidak ada penanggalan tahun, cuma bulan aja. Sya'ban, ya. Tapi maka disitulah kemudian boleh dipikirkan oleh Umar bin Khattab. Oh betul juga ini, kalau nggak ada tahunnya bisa kacau. Sekarang kan ada JNE, ada POS, ada Tiki, ada macam-macam. Ada kirim sekarang, nyampe besok. Kalau dulu dikirim sekarang, nyampe 3 bulan kemudian, 6 bulan kemudian, tahunnya udah lewat. Nah ini kapan diperintahnya? Sya'ban dulu apa sekarang? Dibalikan lagi seperti ini. Maka didiskusikanlah kemudian dengan para sahabat senior. Ada yang mengusulkan sudah tahunnya tetapkan dengan tahun kelahiran Nabi saja. Ada yang mengusulkan tahun wafatnya Nabi. Ada yang mengusulkan sudah seperti orang-orang Nasrani saja. Dan kemudian di balik usulan itu yang cemerlang muncul dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Kata beliau, alangkah baiknya kalau dijadikan penanggalan tahun itu tahunnya berdasarkan tahun hijrahnya Nabi SAW. Rasionalisasinya disebutkan begini. Kalau halnya Nabi, pada lahirnya Nabi khawatir nanti terlalu dikultuskan seperti Isa dikultuskan oleh umatnya. Kalau pada wafatnya Nabi khawatir nanti orang pada meratap, ini Nabi wafat. Kan? Baik, maka disampaikan yang terbaik mungkin pada peristiwa hijrah. Karena itu momentum untuk perubahan dari yang kurang baik menjadi baik. Momentum kebaikan diberikan oleh Allah. Maka kemudian ditetapkan bulannya bulan hijrah, dan bulan-bulan ini itu semuanya dilestarikan, tidak dirubah sama sekali karena ternyata memiliki kemiripan-kemiripan makna yang bisa diambil dalam konteks keislaman. Contoh, bulan pertama hijrah. Kenapa ditetapkan Al-Muharram? Disamakan, tidak dirubah. Maaf, karena kalau kita ingin hijrah dengan baik, mendekat pada Allah dan Rasulnya, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah tinggalkan segala yang Allah larang. Yang diharamkan Allah tinggalkan. Kalau semua sudah Anda tinggalkan, maka sifat dosa Anda bisa terampuni, kosong. Anda keluarkan dosa, keluarkan, maka sifat kosong. Mulai muncul semi, artinya amalan-amalan baik, mulai tumbuh amalan, mulai berbunga pahala, mulai macam-macam. Tapi ingat, ketika Anda pun melakukan ini, jangan sombong. Karena semakin penyakit datang, semakin tinggi tingkatan amal, semakin tinggi ujian. Hati-hati ya. Anda jangan kira kalau Anda semakin meningkat, ujian nggak ada. Tidak, bisa semakin kuat, semakin tinggi. Anda boleh ke masjid, nggak pernah ke masjid, boleh ke masjid. Yang ringan-ringan aja, sedalilah. Kita aja dulu. Kalau Anda masih mengeluh pertama ke masjid sedalilah, berarti Anda nggak lulus pada ujian yang ringan. Ringan aja biasa kan. Allah yang tunjukkan, balik lagi kan. Dulu ada di kelas kami di pesantren, saya nggak perlu sebutkan. Itu masuk pertama kali di pesantren. Itu ke masjid, sendal hilang. Pulang lagi bawa sendal baru, hilang lagi. Hari ketiga beli lagi yang baru. Anda, masya Allah, digembok. Sendal jepit itu, digembok betul. Begitu digembok, hilang juga dengan gemboknya. Ini nyata. Begitu yang keempat, dia nggak putus asa, beli sendal lagi. Dia nggak perlu beli sendal lagi, yang tuliskan itu bertakwalah kepada Allah. Masih polos baru masuk. Masya Allah, awet. Cuma karena dia sering wudu di bawah mandi, kan hilang tuh tulisannya, hilang lagi. Ini nyata. Masya Allah. Apa yang terjadi ketika yang keempat hilang, dia dan saya tawakal pada Allah. Apapun yang terjadi itu serah Allah. Saya mau hilang, mau tidak silakan. Begitu dia tawakal masuk tanpa sendal ke masjid, ternyata ketika pulang empat-empatnya itu ada sendal. Dan ditunjukkan siapa yang pakai ini. Ketahuan sudah selesai. Dan di situ alhamdulillah tidak pernah kehilangan sendal lagi. Dan Allah muliakan. Ya, setelah lulus dia diberikan kemuliaan, nyaman, macam-macam dan sebagainya.
Jadi kalau Anda lulus pada tahap itu, yang lainnya akan mengikuti, akan mulai dikasih hujan, mulai dikasih banjir, mulai dikasih macam-macam, berangkat lagi nggak tuh? Ya. Nah, maaf, orang-orang yang merasa amalnya terlalu banyak itu cenderung berkurang, bisa berakhir, bahkan bisa gugur. Tapi saat yang bersamaan, jika ada orang yang merasa tidak punya amalan, aduh saya nggak pernah ke masjid, saya dulunya mohon maaf banyak melakukan perbuatan yang buruk, saya kadang melakukan ABC, saya pernah mampu, pernah macam-macam dan sebagainya, jangan putus asa. Jangan putus asa. Hormati diri Anda, tingkatkan, cari bekal, berubah, tobat, tutup itu semua. Ya, bukankah dulu pernah ada orang-orang yang kurang baik dan bersyahadat berubah menjadi baik? Ada seorang pembunuh berubah menjadi pembela Nabi, ada seorang bahkan musuh Nabi ketika masuk Islam menjadi terdepan pembela Nabi, dan seterusnya. Baik, dari situ maka semuanya akan meningkat dan dosa Anda itu bisa dibakar saat Ramadan ketika kita seluruhnya beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Syawal semua akan meningkat sampai Anda bisa santai menunggu saat dipanggil ya Tuhan nafsul mutmainnah dan bergabung dengan orang-orang terbaik mendapatkan kemuliaan haji yang menuju Allah. Jelas sih? Baik, jadi itu gambaran-gambaran mana kenapa ini disebutkan sampai muncul pada kesempatan kali ini. Nah, ketika disebutkan dengan bulan Ramadan, ya, Ramadan di sini seakan-akan memberikan pesan kepada kita. Maaf ya sebelumnya. Coba lihat kalimat-kalimatnya. Bukankah setiap menyebutkan Ramadan di hadis Nabi selalu disandingkan dengan gugurnya dosa? Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bisa menunaikan qiyam Ramadan di malam hari, kemudian dia lakukan karena Allah, kemudian dia bermuhasabah kepada Allah, mengingat dosa-dosanya, digugurkan semua dosa-dosanya. Siangnya man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Selalu ampunan dosa. Karena itu kata para ulama benar pada kitab-kitab tentang fikih siang ini, itu mereka menyimpulkan seharusnya orang-orang yang masuk pada bulan Ramadan itu dia bisa meleburkan dosa-dosanya seakan-akan dibakar tuh seperti bulan Ramadan pada masa dulu haji ke terik yang panas. Itu yang harus menguburkan dosa-dosa kita. Jadi jangan perdebatkan, oh ini bulan Ramadan, oh enggak bulan suci Ramadan, oh enggak Ramadan aja nggak pakai bulan, tapi mereka semua nggak diampuni dosanya. Kan yang salah nih. Sudah sibukkan diri kita dengan ibadah, mohon ampunan pada Allah, itu poinnya. Ya, jelas begini. Baik, jadi akarnya sudah kita bahas dari mulai pendekatan masa jahiliyah, pendekatan masa Islam dengan konteks fikih yang kita sudah uraikan bersama. Jelas begini. Baik, jadi yang benar bulan Ramadan, bulan suci Ramadan atau Ramadan saja? Alhamdulillah. Kita lanjutkan satu hadis dulu ya. Satu hadis dulu. Baik. Kita ambil hadis yang kelima, halaman 20, paling bawah ya. Kalau yang atasnya nggak saya bahas karena itu ada di Riyadhus Shalihin, sudah kita bahas ya. Ajwadu ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi Ramadan. Masyaallah. Bab yang menerangkan tentang kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu bertambah di bulan Ramadan. Kedermawanan dan kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu bertambah di bulan Ramadan. Jadi kalau Nabi sebelum Ramadan senang sedekah, maka saat Ramadan bertambah sedekahnya. Nabi sebelum Ramadan lembut tuturnya, lembut pandangannya, lembut kasihnya, maka saat Ramadan bertambah kelembutannya. Jadi kita akan lihat, kita lihat lagi. Subhanallah. Haddatsana Musa bin Ismail, haddatsana Ibrahim bin Sa'id bin Shihab, an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, anna Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Hadisnya dari Ibnu Abbas. Bahwa Ibnu Abbas nama aslinya Abdullah. Nama aslinya Abdullah. Ibnu artinya anak laki-laki. Jadi Abbas itu ayahnya, ya termasuk di antara paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda umrah misalnya kemudian melakukan sa'i dimulai dari mana? Safa. Menuju ke berhenti. Baik. Tuh kalau berhenti di Safa ulangi lagi itu sa'i. Ya, sa'i itu pasti berangkat dari Safa, pasti berhenti di Marwah. Pasti itu, ya. Pasti. Baik, ini Safa, ini Marwah, ya kan? Dari Safa ke Marwah berapa? 1. Dari Marwah ke sini? 2. Baik, dari Safa ke Marwah? 3. Marwah ke Safa? 4. Yang sini? 5. Ke sini? Ke Marwah?
Pasti berhenti di 7. Kalau antum begitu sahih berhenti di Marwah, ada yang salah. Kalau nggak 6, 8 atau mungkin 14. Betul, masih ada yang menghitung setengah tuh. Ini kesini setengah, kan? Kesini 1, masih ada. Ya, hati-hati. Jadi hitungan itu dihitung 1 ketika berangkat. Jelas ke sini? Baik. Nah, ketika antum naik ke Bukit Safa, ya, naik ke Safa, begitu turunan itu, turunan sebelah kanan itu persis dari turunan itu dulu rumahnya Arqam bin Abi Arqam pemuda ke-17 ya, yang masuk Islam dan usianya masih 17 tahun. Jadi diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq. Oleh Abu Bakar As-Siddiq ada 40 orang yang pertama kali masuk Islam. Yang ke-17 itu Arqam bin Abi Arqam, pemuda kaya, masih muda kaya. Ya, Masya Allah, dan taat lagi. Begitu masuk Islam mewakafkan rumahnya untuk digunakan sebagai taat. Karena situasi, maaf, sangat luar biasa. Kalau ketahuan itu genting, bisa diinterogasi, bahkan dieksekusi. Dia mencari tempat yang paling strategis, dan rumahnya Arqam paling strategis. Karena terletak di bawah bukit, orang tidak banyak tahu dan tidak dicurigai. Karena sukunya beda dengan Quraisy yang lain. Ya, tidak dicurigai. Nah, Anda bisa bayangkan ada 2 poin di sini ya. Poin pertama, zaman Nabi anak pemuda masih kreatif tuh. Ya, ada pemuda, pekerja, kaya dan taat. Sulit menemukan yang seperti ini sekarang. Ya, coba maksimalkan. Ya. Yang kedua yang menarik, poinnya bukan itu. Poinnya, Anda bisa bayangkan orang-orang dalam keadaan yang sangat terdesak saja. Kalau ketahuan diinterogasi, bisa langsung dieksekusi. Pernahkah terbayang seorang Ammar itu saat kehilangan bapak dan ibunya, ketahuan masuk Islam, amatnya diikat ke tiang, kemudian ayahnya dieksekusi. Eksekusi bukan sembarangan. Tangannya yang kanan 1 kuda, kiri 1 kuda, kakinya 2 kuda yang lain, 4 kuda. Ayo irtad, balik lagi, keluar dari Islam. Kata bapaknya, ahad. Ammar, buka matamu. Kan itu suruh lihat begini. Ya, suruh lihat begini. Kudanya itu pukul 4 bagian, pergi semuanya, hancur seluruh tubuhnya. Tangannya 2 terlepas, kakinya 2 terlepas. Apa yang terjadi? Nggak apa-apa. Ahad, Allah berikan. Ibunya dalam keadaan mengandung. Menyaksikan itu, Anda bisa bayangkan psikologis tekanan diperlihatkan, suruh dibuka. Tidak kedua ibunya, maaf ibu, tegangan dulu. Ammar, lihat, insyaallah. Anda tahu apa yang terjadi? Irtadi. Ayo, murtad. Ahad, ya Allah. Ini Allah, saya tidak sabar untuk melukiskan ini. Untuk pedang yang diambil, ditusukkan dari bawah, dikeluarkan dari itu, dan meninggal saja. Ya, Ammar sengaja gak dibunuh, ingin dibiarkan oleh mereka, pasti gila ya. Dan karena suruh melihat orang tuanya dibunuh dengan keadaan yang sangat kejam, tapi perlindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala hadir dalam jiwa ini, diberikan ketentraman. Masih takut, bapak yang mau dibunuh masih takut. Nah, bayangkan dan suasana itu gentingnya, bilang ketahuan, ditarik langsung ke lapangan, ya, disediakan batu yang sudah dipanaskan. Anda bisa bayangkan sudah dipanaskan tuh, tariknya luar biasa, dibentangkan tangannya begini. Tahunya orang kan ditimpa batu saja, orang harus tahu itu di lapangan yang sangat luas. Ini pasirnya sudah membakar, dibentangkan begini, ditimpa oleh batu yang sudah dipanaskan, dan terus dicabut. Irtad, ahad. Sampai capek itu Tuhan, ya Allah. Ketika mulai tawakal sampai kepada Allah, maka dilembutkan hati hamba yang lain. Janganlah Allah karena masih diberi saksi mereka. Ya, jadi kalau Anda tawakal kuat kepada Allah, dalam situasi apapun akan diberikan. Tapi poinnya, jika ada sahabat-sahabat Nabi yang mulia itu, yang sudah jelas surganya, betapa mulia perjuangannya, dalam keadaan diinterogasi, dieksekusi, disiksa, masih mau tampil dengan keadaan terbatas. Anda ini bagaimana? Masjidnya begitu bagus, tempatnya enak, nggak ada yang ngancam Anda, suasananya nyaman, datang tenang-tenang, pulang bawa makanan, ustaznya datang sendiri, keadaannya nikmat luar biasa, nggak mau talim juga, dan masih merasa aman untuk masuk surga. Lalu apa di mana bekali? Itu poinnya bisa kita ambil, ya. Nah, setelah rumahnya Arqam ini, Anda turun ke bawah, kan ada pintu ya, bagus salam di sini. Anda keluar dari sini, geseran pintu sebelah situ, rumahnya Abbas dulu. Posisinya di situ, kalau tidak ada perubahan yang lain. Jadi kalau tarik sejajar dengan garis ke tempat maulid Nabi, ya, Nabi dilahirkan dari sekarang jadi perpustakaan lawan dia. Baik, itu di situ yang dia ini dirawat sebagai tempat dilahirkan Nabi. Tak kali lurus itu ke bagus salam. Pinggirnya rumahnya Abbas. Ya, Abbas punya 2 orang anak yang laki-laki. Yang pertama Fudail, yang kedua Abdullah. Nah, saya mau sampaikan Fudail ini kemudian saat tumbuh dewasa dikhidmatkan kepada Nabi sampai nanti terakhir itu yang membawakan air wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat di Bangkuan Aisyah radhiyallahu anha, itu yang membawakan air wudunya Fudail. Abdullah kecil bahkan disiapkan. Ya, ini anak saya sudah tumbuh, yang ini agak dewasa, yang agak telat kalau ikut Nabi, saya baktikan aja. Tapi yang kecil saya siapkan diulang. Yang penting Anda tahu Abbas itu seorang pengusaha yang pada luar biasa dan sebagainya, tapi masih bisa menghafalkan hadis Nabi. Di setiap weekend kalau kita itu taklim Nabi,
Sahabat Nabi, paman Nabi, ahli surga bersama Nabi, sibuknya luar biasa, masih pengen takdim. Tapi ketika beliau tidak hadir, diinvestasikan anak keduanya, Abdullah kecil itu, simpan di situ. Masya Allah, begitu beliau berangkat, itu main-main, kadang merangkap didoakan oleh Nabi. Hasilnya apa? Ketika Rasulullah SAW wafat, meninggal dunia, usianya masih kisaran belia 13-14 tahun, itu ayahnya yang sibuk hafal 200 hadis, Abdullah kecil sudah hafal 2000 hadis. Itu dalam mainnya, dalam macam-macamnya. Tapi mainnya itu bukan main yang sifatnya mengganggu. Ini mungkin semuanya bisa Anda ketahui. Zaman Nabi, anak-anak sahabat ada ke masjid, ada biasa kadang main ini ya. Tapi mainnya bukan main ribut. Ada juga yang ke bapaknya, ada yang naik ke pundaknya saat sujud. Tapi biasa. Karena ternyata sebelum ke masjid dipersiapkan dulu di rumah. Nanti kamu akan ke masjid, ini rumahnya Allah, ini yang boleh dilakukan, ini yang tidak, mainnya begini, ini yang begini. Jadi anak itu sebelum berangkat disiapkan. Ini kadang-kadang sebagian orang tua sekarang, walau tidak semuanya, agak keliru nih. Aduh, rame aja di rumah, sana main sama ke masjid, main ke masjid. Makanya anaknya ketika sampai ke masjid main. Anaknya nggak salah karena orang tuanya nyuruh. Ya anak nggak salah, dia main-main sana ke masjid, main-main. Daripada rame di rumah, dia ke masjid dia main. Anak itu bersifat, benih mereka itu nggak ada yang salah. Jadi mereka hanya dengar, lihat, itu yang mereka lakukan. Jelas nggak sih? Baik, hadisnya belum kita baca. Baik, saya ingin perangkan di antara hadis yang dibacakan itu, dihafalkan 2000 ini yang kita bacakan. Nah, ini yang harus saya catat. Sebagai takrim kemuliaan pada orang tua yang selalu mendidik anaknya dengan baik sampai bisa menyiapkan menjadi luar biasa, maka dalam adabnya kemudian dihilangkan nama anaknya, dilekatkan orang tuanya. Ingin memberikan kesan bahwa setiap anak yang sesuatu, orang tuanya pasti dapat bagian pahala. Maka ketika Anda mendapatkan ibnun, itu pasti nama anak yang dibuang karena dia seorang tuanya. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Makanya bukan radhiyallahu anhu, tapi radhiyallahu anhuma. Semoga Allah memberikan riba kepada Abdullah kecil yang belajar iblis bapaknya yang telah memberikan fasilitas. Ya, Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, ya, ibnun, ya, selalu terlibat orang tuanya. Maka kalau sahabat saja merasa tidak aman dengan keluarganya, tinggal dengan Nabi, hidup bersama Nabi, melihat Nabi, masih bisa menyiapkannya. Maka seharusnya orang tua yang bukan sahabat Nabi tidak pernah lihat Nabi, di mimpi juga belum tentu ketemu, surganya belum jelas, amalan berantakan, kisahnya masih menegangkan. Ya kita harus coba kembalikan, rohnya kita ambil. Anak yang sudah jelas masuk surga dengan orang tuanya masih berikhtiar juga, belajar dengan baik. Masa yang belum jelas surganya mau santai-santai saja? Ayo anak sahabat hafal Quran, anak antum sudah hafal belum? Atau cucunya, atau siapa yang kita maksimalkan? Ya kalau orang tuanya baca Quran kan maksimal. Kan di antara hadis yang akan kita bacakan, ya saya lihat jam dulu karena tadi pesannya 7 menit sebelum kajian itu tuntas, memang bisa ditutup supaya bisa menyiapkan tempat-tempat untuk iftar yang kemarin agak kurang tertata rapi. Pertanyaannya kenapa bisa tidak rapi? Itu pertanyaannya. Bisa orang yang tidak disiplin, ya? Atau mungkin panitianya belum rapi dan sebagainya, tapi itu yang kita akan rapikan. Tapi kalau orang yang tidak disiplin itu yang sangat disayangkan. Bukankah kita belajar supaya rapi, tindakan yang tidak bermanfaat tinggalkan, termasuk rebutan makanan, saling macam-macam dan sebagainya, itu bukan bagian yang dikasih hadis. Kalau tidak bisa diterapkan hari ini saya berhenti saja, besok saya nggak ngajar lagi. Ya rapi aja, rapi ya. Ada makanan cukup, alhamdulillah ambil. Ya, ada yang belum dapat berikan lebih dulu. Bukankah sahabat berkorban untuk yang lainnya? Dan Anda tidak akan kehilangan. Jadi saya lebih senang ketika belajar sedikit bisa diamalkan dibanding banyak-banyak ditata untuk rame-rame saja. Itu bukan hal yang bermanfaat. Ya, jadi jangan sampai ketidakrapihan dari proses yang berlangsung menghilangkan potensi pengetahuan yang seharusnya bisa Anda dapatkan. Oke, baik. Karena itu permintaan, sebaiknya permintaan itu dikabulkan. Oke, baik. Jadi saya coba hentikan dulu ini supaya bisa memberikan kesempatan yang luas untuk antum bisa mempersiapkan diri. Tapi untuk keesokan hari saya ingin lebih rapi dan lebih baik ya, untuk keadaan. Jelas ayatnya? Kalau jelas kita bacakan hukum Qurannya seperti kita sepakati. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang masih merasa punya iman, la tas'alu an asya'a tubdalakum tasukum. Kalau orang yang sudah jelas disampaikan maka jangan terlalu banyak ditanyakan. Khawatir pertanyaan-pertanyaan itu membuat orang yang sudah jelas menjadi semakin tidak jelas. Ada pertanyaan? Pesan saya ini malam Jumat, dan mungkin malam pertama ya. Di bulan Ramadan, malam maksimalkan di malam yang baik seperti malam-malam yang lainnya, tapi ini punya kemuliaan tersendiri ya. Hidupkan dengan sunnahnya, dengan amalannya termasuk besoknya Jumat pertama di bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan kemuliaan pada kita semua ya. Tapi subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.